Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri kelompok kami, yaitu dari kelompok 5. Yang pertama itu ada Bakis Nabila Aulia Putri dengan NPMG 1A 019008. Kemudian ada Yusni Mahesa dengan NPMG 1A 019036. Kemudian ada Redo Francesco dengan NPMG 1A 019064. Yang terakhir itu ada Murfid Akil dengan NPMG 1A 019076. Baiklah, yang pertama itu materi tentang functional programming. Apa itu functional programming? Functional programming adalah paradigma pemrograman yang berkutat pada komputasi yang terjadi di dalam fungsi matematis dan menghindari terjadinya perubahan data. Maksud dari fungsi matematis itu sendiri adalah sebuah hubungan antara input yang akan mengembalikan output. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari functional programming. Yang pertama itu kelebihannya itu ada pure function yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada kemampuan functional programming, language-nya itu lebih memperlakukan fungsi sebagai nilai dan meneruskannya ke fungsi sebagai parameter. Kemudian yang ketiga itu ada pengujian dan debugging lebih mudah, yang artinya itu untuk mengimplementasikan konkurensi atau paralelisme karena pure function tidak mengubah variabel atau data lain di luarnya. Kemudian itu kekurangan dari functional programming, yaitu yang pertama terkadang menulis pure functionnya dapat mengurangi keterbacaan kode. Yang kedua itu menulis program dengan gaya rekursif daripada menggunakan loop dapat sedikit mengintimidasi. Dan yang terakhir itu menulis pure function itu mudah, tetapi mengabukannya dengan rest of application dan IO adalah tugas yang sulit. Itu saja kelebihan dan kekurangan functional programming. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Objek-objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok ini disebut dengan kelas. Nantinya, objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Dalam OOP dikenal 4 prinsip yang menjadi dasar penggunanya. Yang pertama, encapsulation. Encapsulation atau pengapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Maksudnya, berbagai objek yang berada dalam kelas tersebut dapat berdiri sendiri tanpa terpengaruh oleh yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada abstraction. Prinsip selanjutnya yaitu abstraction. Prinsip ini disebut memungkinkan seorang developer memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance dalam konsep OOP adalah kemampuan untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan fungsi yang ada sebelumnya. Selanjutnya ada polymorphism. Prinsip terakhir yaitu polymorphism. Pada dasarnya polymorphism ini adalah kemampuan satu pesan atau data untuk diproses lebih dari satu bentuk. Salah satu ciri utama dari OOP ini adalah adanya polymorphism. Tanpa hal ini, suatu pemrograman tidak bisa dikatakan sebagai OOP. Polymorphism sendiri adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan OOP. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama itu parallel development, yaitu ketika bekerja sama dengan tim, masing-masing programmer dapat membangun kelas sendiri. Selanjutnya ada reusable. Dengan OOP, kamu dapat menggunakan berbagai kelas yang telah kamu buat sebelumnya. Selanjutnya ada scalability, yaitu berbagai prinsip yang dimiliki OOP ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan program yang lebih luas atau rumit. Selanjutnya, kekurangan OOP itu tidak efisien karena menggunakan OOP ini akan lebih memakan daya pada CPU yang digunakan. Selanjutnya, membutuhkan manajemen data yang ketat. Hal lain yang dikeluhkan oleh developer mengenai OOP adalah perlunya kontrol yang cukup ketat terhadap kode-kode tersebut. Selanjutnya ada kemungkinan duplikasi. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh OOP, mengembangkan program baru dari yang telah ada sebelumnya itu akan lebih mudah. Selanjutnya ada perbedaan functional programming dan OOP. Yang pertama, PBO. Pemrograman berorientasi objek. Jika PBO atau OOP ini, kode yang kita program akan dibungkus ke dalam kelas-kelas dan objek-objek. Dan setiap objek memiliki model dan atribut. Sangat bagus jika menggunakannya dalam masalah besar karena OOP dapat memisahkan kode-kodenya dalam kelas yang fungsinya itu beda-beda. Selanjutnya bersifat reusable, yaitu dapat digunakan kembali sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan. Sedangkan pemrograman function itu merupakan pemrograman yang berkomputasi dalam hal fungsi matematis, biasanya akan menghindari terjadinya perubahan data dan banyak menggunakan metode yang ditemukan di matematika. Itu saja,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya Murfid Akil akan menjelaskan contoh fungsional programming. Jadi konsep pemrograman fungsional. Setiap bahasa pemrograman fungsional diharapkan mengikuti konsep-konsep ini. Yang pertama, fungsi murni. Fungsi ini memiliki dua properti utama. Pertama, selalu menghasilkan keluaran yang sama untuk argumen yang sama terlepas dari hal lain. Kedua, tidak memiliki efek samping, yaitu mereka memodifikasi argumen atau variabel global atau menghasilkan sesuatu. Rekursi, tidak ada pengulangan untuk atau sementara dalam bahasa fungsional. Iterasi dalam bahasa fungsional diimplementasikan melalui rekursi. Fungsi adalah fungsi kelas 1 dan bisa urutan tinggi. Fungsi kelas 1 diberlakukan sebagai variabel kelas 1. Variabel kelas 1 dapat dikirimkan ke fungsi sebagai parameter, dapat dikembalikan dari fungsi atau disimpan dalam struktur data. Variabel tidak dapat diubah. Dalam pemrograman fungsional, kita tidak dapat mengubah variabel setelah diinisialisasi. Kita bisa membuat variabel baru, tapi kita tidak bisa memodifikasi variabel yang sudah ada. Pengulangan rekursi. Selama pengulangan rekursi, tidak ada konsep for loop atau while loop. Rekursi adalah proses di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, secara langsung atau tidak langsung. Dalam program rekursif, solusi untuk kasus dasar disediakan dan solusi untuk masalah yang lebih besar dinyatakan dalam masalah yang lebih kecil. Kasus dasar dapat dianggap sebagai kondisi yang memberitahu compiler atau interpreter untuk keluar dari fungsi. Jadi di sini saya akan terfokus membahas functional programming bagian rekursi. Jadi kan kita udah disuruh untuk masukkan codingan ke GitHub. Jadi di sini saya sudah membuat deklarasi Python program to demonstrate rekursi. Def sum l i and count. Base case untuk if n kurang dari sama dengan i, return count. Count itu plus sama dengan li. Going into the recursion, pergi ke rekursi, count sama dengan sum l, i plus 1 n count. Return count. Nah, di sini kan driver's code. L sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Count sama dengan 0. N sama dengan ln L. Print, sum itu kan jumlah L, 0, N, count. Jadi akan menghasilkan output 15. Di mana 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, tambah 5, 15. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.